Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syauluddin dengan NIM 2520107 dari kelas PTIK 4C. Di sini saya akan mempresentasikan UAS Advanced Database tentang materi yaitu data mining. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu tentang pengertian dari data mining. Dilihat dari penyusunan katanya, data mining terdiri dari dua suku kata, yaitu yang pertama data dan yang kedua yaitu mining. Data dapat diartikan sebagai informasi yang kita ingin dapatkan atau informasi yang kita butuhkan. Sedangkan mining adalah proses penambangan, yang berarti adalah penambangan data untuk mencari informasi yang kita butuhkan. Data mining merupakan suatu alat yang memungkinkan kita atau pengguna untuk mengakses secara cepat data dengan jumlah yang sangat besar. Sedangkan dalam pengertian yang lebih khusus, data mining yaitu suatu alat atau aplikasi yang menggunakan analisis statistik pada data agar kita mendapatkan informasi atau data yang kita inginkan. Dalam pengertian lain, data mining adalah sebuah proses pencarian secara otomatis yang berguna dalam tempat penyimpanan yang sangat besar. Teknik ini digunakan untuk memeriksa basis data yang berukuran besar sebagai cara untuk menemukan pola yang baru dan berguna. Jadi fungsi dari data mining ini adalah kita menggali informasi dari suatu database yang berukuran sangat besar, yang akan memakan waktu lama jika kita mencarinya secara manual. Data mining juga bisa kita artikan sebagai suatu proses ekstraksi atau pengekstrakan data dan informasi yang besar yang sebelumnya belum diketahui, namun dapat dipahami dan berguna dari suatu database, sehingga kita dapat membuat keputusan bisnis yang tepat pada setiap pengambilan keputusan. Contoh sederhananya yaitu membandingkan laporan keuangan bulan Januari dan Februari untuk mencari berapa kenaikan permintaan dari klien, sehingga kita dapat merencanakan proses penjualan kita pada bulan depan. Apa saja yang kita perlukan konsumen dengan data yang sudah ada sebelumnya. Materi selanjutnya yaitu tentang tahapan proses dalam data mining. Yang pertama yaitu langkah pertama dalam proses data mining adalah pembersihan data. Pembersihan data ini bertujuan untuk membuang data yang tidak konsisten dan terdapat noise. Pada umumnya, data yang diperoleh dari database suatu perusahaan maupun hasil dari penelitian memiliki isi yang tidak sempurna, seperti data yang hilang, data yang tidak valid, atau data yang hanya sebatas salah ketik saja. Selain itu, ada juga atribut-atribut data yang tidak relevan dengan hipotesa data mining yang kita miliki. Jadi, pembersihan data ini bertujuan untuk membuang data yang tidak kita butuhkan atau tidak konsisten, sehingga data kita nantinya tidak tercampur oleh data-data yang lain. Proses kedua yaitu integrasi data atau penggabungan data dari beberapa sumber. Tidak jarang data yang kita perlukan pada proses data mining tidak berasal dari satu database saja, tapi bisa jadi berasal dari beberapa database atau file text yang terintegrasi. Integrasi data dilakukan pada atribut-atribut yang mengidentifikasikan entitas-entitas yang unik, seperti atribut nama, jenis produk,
nomor pelanggan, dan lain sebagainya. Integrasi data perlu dilakukan secara cermat, karena kesalahan pada integrasi data bisa menghasilkan data yang menyimpang dan bahkan bisa menyesatkan dalam pengambilan keputusan nantinya. Sebagai contoh, bila integrasi data berdasarkan jenis produk ternyata menggabungkan beberapa kategori produk yang berbeda, maka akan didapatkan korelasi antara produk yang sebenarnya tidak ada. Contohnya, misalnya kita menginginkan pengkategorian data sabun mandi. Jika kita tidak melakukan integrasi data, maka bisa saja data sabun mandi itu tercampur dengan produk mie, sehingga data yang kita butuhkan tidak sesuai dengan apa yang kita cari. Langkah selanjutnya yaitu transformasi data, atau data diubah menjadi data yang lebih sesuai untuk di mining. Beberapa teknik data mining memerlukan format data yang khusus sebelum bisa diaplikasikan. Sebagai contoh, beberapa teknik standar seperti analisis asosiasi dan clustering hanya bisa menerima input data kategorikal. Karenanya, data berupa angka numerik yang berlanjut perlu dibagi-bagi menjadi beberapa interval. Proses ini sering disebut juga dengan proses binding. Langkah selanjutnya yaitu aplikasi teknik dalam data mining. Aplikasi teknik data mining sendiri hanya merupakan salah satu bagian dari proses data mining. Ada beberapa teknik data mining yang sering dipakai. Selanjutnya yaitu evaluasi pola yang ditemukan atau untuk menemukan data yang menarik atau bernilai tinggi. Dalam tahapan ini, hasil proses data mining berupa pola-pola yang khas maupun yang modal prediksi. Dievaluasi untuk dinilai apakah hipotesa yang ada sudah tercapai. Bila ternyata hasil yang diperoleh tidak sesuai dengan hipotesa yang ada beberapa alternatif yang dapat diambil, seperti menjadikannya umpan balik untuk memperbaiki proses data mining, mencoba teknik data mining yang lebih sesuai, atau menerima hasil ini sebagai suatu hasil yang di luar dugaan yang mungkin bermanfaat untuk kedepannya. Jadi setelah kita menemukan data atau informasi yang bernilai atau menarik, kita bisa menjadikannya sebagai informasi yang kita tidak butuhkan, tetapi mungkin saja akan bermanfaat untuk kedepannya nanti. Jadi tidak ada salahnya kita untuk menyimpan data yang kita dapatkan tadi. Langkah terakhir atau tahapan yang terakhir yaitu presentasi pola yang ditemukan untuk mengambil keputusan. Langkah terakhir dalam proses data mining ini adalah bagaimana cara kita memformulasikan hasil dari data analisis yang kita dapat tadi. Salah satu tahapan yang diperlukan dalam data mining adalah kita harus melibatkan orang yang tidak memahami data mining. Karenanya kita harus melakukan presentasi data mining dalam bentuk pengetahuan sehingga dipahami oleh semua orang. Dan orang yang tidak memahami data mining itu memahami atau mengerti dari data yang telah kita temukan tadi. Materi selanjutnya yaitu tentang kebutuhan data mining. Kehadiran data mining ini dilatar belakangi oleh problema data explosion atau data yang meledak yang dialami pada akhir-akhir ini.
di mana banyak organisasi yang telah mengumpulkan data sekian tahun lamanya, baik itu data pembelian, data penjualan, atau data nasabah, data transaksi, dan data lainnya, sehingga hampir semua data tersebut dimasukkan atau disimpan menggunakan aplikasi komputer yang digunakan untuk menangani transaksi sehari-hari, yang kebanyakan adalah OLTP atau Online Transaction Processing. Jadi dengan adanya proses data mining ini diharapkan tidak membebani proses komputer yang digunakan sebagai transaksi online. Karena data-data pembelian, data-data penjualan, dan data-data yang lain di-upload atau disimpan pada satu database, sehingga dapat meringankan beban kinerja komputer yang digunakan sebagai online transaction processing. Materi selanjutnya yaitu tentang solusi yang dapat diselesaikan dengan menggunakan data mining. Yang pertama yaitu menebak target pasar. Data mining dapat melakukan pengelompokan atau clustering dari model-model pembeli dan melakukan klasifikasi terhadap tiap-tiap pembeli sesuai dengan karakteristik pembelian sesuai dengan karakteristik yang diinginkan, seperti kesukaan yang sama, kebiasaan membeli, dan karakteristik yang lainnya. Jadi, dengan data mining ini kita dapat menebak kebiasaan para konsumen atau barang-barang yang sering dibeli oleh konsumen. Yang kedua yaitu untuk melihat pola beli pemakai atau customer dari waktu ke waktu. Data mining dapat digunakan untuk melihat bagaimana pola pembelian oleh customer dari satu waktu ke waktu. Sebagai contoh, ketika seorang menikah, bisa saja ia memutuskan pindah dari single account ke joint account atau rekening bersama. Dan kemudian setelah itu pola belinya berbeda seperti pada ia masih single. Jadi dengan data mining ini kita dapat melihat atau mengetahui perbedaan pola pembeli dari satu waktu ke waktu lain. Yang ketiga yaitu cross market analysis. Dengan metode ini kita dapat memanfaatkan data mining untuk melihat hubungan antara penjualan satu produk dengan produk yang lainnya. Misalnya kita ingin mengetahui suatu produk ini berkaitan atau ada hubungannya dengan produk yang lain, sehingga kita dapat memaksimalkan penjualan atau menstok lebih produk yang ada hubungannya dengan produk yang lain. Yang keempat yaitu loyalitas profile customer. Dengan data mining, kita dapat melihat profile customer atau pembeli atau nasabah, sehingga kita dapat mengetahui kelompok customer tertentu suka membeli produk apa saja. Sehingga dengan menggunakan data mining ini, kita dapat mengetahui si konsumen ini sering membeli perlengkapan apa saja dengan mengkategorikan tiap-tiap konsumen. Yang kelima yaitu identifikasi kebutuhan customer. Kita dapat mengidentifikasi produk-produk apa saja yang sering dibeli oleh tiap-tiap kelompok customer dan menyusun faktor-faktor apa saja yang kira-kira dapat menarik customer baru untuk bergabung atau membeli produk kita. Dengan data mining, kita bisa membuat analisa penjualan barang-barang apa saja yang sering digunakan atau dibeli oleh konsumen.
Dan kemudian kita dapat membuat promosinya kepada customer baru untuk mau membeli produk tersebut. Yang keenam yaitu menilai loyalitas customer. Kita dapat menilai loyalitas customer dengan seberapa sering ia berbelanja di toko kita ketimbang dari toko yang lain. Yang ketujuh yaitu informasi summary. Dengan data mining, kita juga bisa membuat laporan summary yang bersifat multidimensi dan dilengkapi dengan informasi statistik yang lainnya. Materi selanjutnya yaitu tentang arsitektur sistem dalam data mining. Ada beberapa komponen-komponen utama dalam arsitektur data mining. Yang pertama yaitu adalah basis data. Data warehouse atau tempat penyimpanan informasi. Komponen ini bertujuan atau bertanggung jawab dalam pengambilan data berdasarkan permintaan pengguna. Yang kedua yaitu basis pengetahuan. Komponen ini merupakan domain knowledge yang digunakan untuk membantu pencarian atau mengevaluasi pola-pola yang dihasilkan. Pengetahuan tersebut diikuti hierarki konsep yang digunakan untuk mengorganisasikan atribut atau nilai atribut ke dalam level abstraksi yang berbeda. Pengetahuan tersebut juga dapat kepercayaan pengguna atau user belief yang dapat digunakan untuk menentukan kemenarikan pola yang diperoleh. Contoh lain dari domain knowledge adalah threshold dan metadata yang menjelaskan data dari berbagai sumber yang heterogen. Yang ketiga yaitu data mining engine. Bagian ini merupakan komponen penting dalam arsitektur sistem data mining. Komponen ini terdiri dari modul-modul fungsional data mining seperti karakterisasi, asosiasi, klasifikasi, dan analisis cluster. Yang keempat yaitu modul evaluasi pola. Komponen ini menggunakan ukuran kemenarikan dan berinteraksi dengan modul data mining dalam pencarian pola-pola menarik. Modul evaluasi pola dapat menggunakan threshold kemenarikan untuk memfilter pola-pola yang diperoleh. Yang kelima yaitu antarmuka pengguna grafis. Modul ini berkomunikasi dengan pengguna dan sistem data mining. Melalui modul ini, pengguna berinteraksi dengan sistem untuk menentukan query atau teks data mining. Antarmuka juga menyediakan informasi untuk memfokuskan pencarian dan melakukan eksplorasi data mining berdasarkan hasil data mining. Komponen ini juga memungkinkan pengguna untuk mencari atau browse database atau skema data warehouse atau struktur data, eksplorasi yang diperoleh dan visualisasi pola dalam berbagai bentuk. Materi yang terakhir yaitu penerapan dari data mining itu sendiri. Yang pertama, data mining bisa diterapkan pada dunia kesehatan. Data mining memiliki potensi besar untuk memperbaiki sistem kesehatan, menggunakan data dan analisis untuk mengidentifikasi praktik terbaik yang meningkatkan perawatan dan mengurangi biaya. Peneliti menggunakan pendekatan data mining seperti database multidimensi, pembelajaran mesin, soft computing, dan visualisasi data dan statistik. Proses ini dikembangkan untuk memastikan bahwa pasien mendapatkan perawatan yang tepat, di tempat yang tepat, dan pada saat yang tepat. Data mining juga dapat membantu perusahaan asuransi kesehatan untuk mendeteksi kecurangan dan penyalahgunaan. Yang kedua yaitu analisis pasar. Analisis pasar adalah
teknik pemodelan berdasarkan teori bahwa jika seorang memilih kelompok item tertentu, maka cenderung membeli kelompok lainnya. Teknik ini memungkinkan pengecer atau pengedar memahami perilaku pembelian dari para pembelinya. Informasi ini dapat membantu pengecer kebutuhan pembeli dan akan mengubah tata letak toko sesuai dengan hasil analisis tersebut. Perbandingan hasil antara toko yang berbeda atau antara pelanggan dengan kelompok geografis yang berbeda dapat dilakukan dengan menggunakan analisis diferensial. Selanjutnya pada bidang pendidikan. Pada bidang pendidikan muncul bidang baru yang disebut dengan educational data mining atau educational data mining. Bidang tersebut berkaitan dengan teknik pengembangan yang menemukan pengetahuan dari data yang berasal dari lingkungan pendidikan. Tujuan dari IDM sebagai prediksi perilaku belajar pada masa depan siswa, mempelajari dampak dukungan pendidikan, dan memajukan pengetahuan ilmiah tentang pembelajaran. Data mining dapat digunakan oleh sebuah institusi atau instansi pendidikan untuk mengambil keputusan yang akurat dan juga untuk memprediksi hasil belajar siswa. Dengan hasilnya, institusi atau instansi pendidikan tersebut dapat terfokus atas apa yang akan diajarkan dan bagaimana cara mengajarkannya. Pola belajar siswa dapat diambil dari latar belakang yang akan mengembangkan teknik pembelajaran mereka. Yang terakhir yaitu penggunaan data mining pada rekayasa manufaktur. Pengetahuan adalah aset terbaik yang dimiliki oleh perusahaan manufaktur. Alat atau data mining bisa berguna untuk menemukan pola dalam proses manufaktur kompleks. Data mining dapat digunakan dalam perencanaan tingkat sistem untuk mengekstrak hubungan antara arsitektur produk, portofolio produk, dan data kebutuhan pelanggan. Ini juga bisa digunakan untuk memprediksi perkembangan produk, span time, cost, and efisiensi antara tugas yang lainnya. Oke, baiklah, mungkin hanya sekian materi UAS yang bisa saya presentasikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.